Baik, pemirsa, sebelum kita mengikuti jalannya sidang sambil menunggu kedatangan dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, kita akan berbicara dan juga berdiskusi langsung dengan pengamat politik, Mas Hanta Yuda, untuk memprediksi kira-kira jalannya persidangan nanti akan seperti apa. Mas Hanta, selamat siang. Tadi bersama kami di Berita Satu. Terima kasih, Mas Hanta. Sama. Kalau sekarang agendanya adalah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia datang, kira-kira apa saja yang bisa kita harapkan keterangan itu datang dari Presiden Direktur? Yang paling fundamental menurut saya adalah mengklarifikasi tentang rekaman yang kemarin sudah diperdengarkan secara terbuka. Kalau saja misalnya Pak Ma'ruf Samsudin mengatakan betul rekaman itu dan beliau mengatakan yang merekam dan menyatu pertanyaan itu sudah sangat fundamental. Kalau untuk keperluan MKD itu sudah data yang luar biasa. Karena bagi MKD itu kan ada dua pertanyaan pokok yang fokus. Satu, apakah betul ada pertemuan itu? Pertemuan antara Ketua DPR Setia Novanto bersama pengusaha dan pihak Freeport. Itu paling mendasar nomor satu. Karena di situ sudah ada indikasi cukup kuat dugaan melanggar etik dalam konteks MKD ya, dalam konteks dimensi etika ya, kita tidak bicara hukum atau politik. Karena sudah jelas bukan fungsinya legislatif bertemu, kemudian membuat pengusahaan seterusnya. Pertemuan saja dulu, pertemuan. Tapi kalau itu kan sudah diklarifikasi oleh Ketua DPR sendiri bahwa pertemuan itu ada. Nah yang kedua, yang lebih dalam adalah mengklarifikasi apakah betul rekaman itu memang percakapan itu betul. Nah, kalau itu diklarifikasi ya oleh Pak Ma'ruf, itu udah data yang sangat sangat kuat menurut saya. Bahkan kalau dari sisi sisi etikanya sudah bisa bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil keputusan ya, meskipun nanti akan memanggil lagi dari pihak pengusahanya Pak Riza Khalid, kemudian Pak Setia Novanto sendiri, mungkin juga nama-nama yang lainnya. Oke, Mas Hanta, kalau kita cermati pada persidangan hari kemarin, Pak Sudirman saat itu dicecar dengan begitu banyak pertanyaan dari anggota majelis. Kalau menurut Anda, apakah situasi sama akan dihadapi oleh Ma'ruf Samsudin ketika nanti masuk di ruang sidang? Kita tahu nanti di ruang sidang kan ada begitu banyak pengaruh politik begitu ya, ada begitu banyak. Apa yang terjadi? Berarti kita harus kasih catatan dulu ya sebelum yang hari ini. Kemarin itu ada memang terlepaslah siapapun ingin mengadu, kita tidak ada kepentingan, tidak peduli. Yang penting adalah yang salah harus diberi sanksi, kira-kira gitu. Dan Freeport betul-betul untuk rakyat Indonesia, khususnya Papua dan seterusnya. Nah, kalau dari yang kemarin itu kan kalimat terakhir Sudirman Said itu tidak hanya menunjukkan curahan hati yang dia alami pada hari itu. Menurut saya pada posisi sejak siang memperhatikan, ya, jadi ada orang keinginan, siapapun lah, kita semua ngelihat ketika ada anggota dewan yang diduga melanggar etik, kemudian harusnya dimuliakan tamu itu untuk memuliakan, menghormati, menjaga kehormatan dan keluhuran dewan. Tapi kemarin itu tidak terjadi begitu. Tidak terjadi. Justru Pak Sudirman Said itu seperti terdakwa, yang dipersalahkan, yang ditanyakan. Itu satu. Ini efeknya pasti orang ke depan ketika melihat, wah, kalau saya mengadu ada perbuatan yang tercela atau tidak melanggar etik dari anggota DPR, akan digitukan. Iya, khawatir, orang tidak mau. Ini satu ya, yang kurang baik. Yang kedua adalah forum kemarin itu menurut saya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu tidak relevan, over sekali, yang di luar konteks, yang tidak ada hubungan sama sekali, dan itu terlihat sekali cara bertanyanya juga menghakimi, arogansinya sangat tinggi menurut saya. Dan satu lagi potretnya, padahal MKD kan mekanisme untuk menegakkan etika. Jadi semangat tertingginya para tanda petik hakim etik ini adalah untuk menegakkan kehormatan, menegakkan citra DPR, menegakkan keluaran DPR dan sebagainya. Tapi yang terjadi kan kelihatan trik-intrik politiknya. Paling tidak kita akan tergambar ada dua blok politik, yang satu berusaha untuk meneruskan proses ini, ada blok politik terutama dari Partai Golkar yang juga sangat semangat untuk membentengi, tanda petik membentengi Ketua DPR agar tidak proses ini berhenti. Nah, kalau berangkat dari sana, tentu harapannya hari ini satu, pertanyaan-pertanyaan yang didalami harus fokus pada tugas MKD, jangan melebar kemana-mana yang tidak ada kaitannya. Kemudian jangan seperti Pak saksi dan pengadu itu seperti orang yang pesakitan, jadi seperti terdakwa. Jadi harus fokus pada pertanyaan dan tetap terbuka ya, itu kita apresiasi, harus tetap terbuka dan kita kawal proses itu. Mas Hanta, kalau kita cermati kemarin itu seakan-akan anggota MKD dari KMP begitu ya, ini
mungkin dari Partai Golkar ini bisa dikatakan mereka adalah orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam begitu kepada Sudirman Said. Apakah menurut Anda nanti pada saat blok-blok yang Anda sampaikan nanti bisa saja terjadi nanti itu akan tetap solid seperti itu? Seperti pada saat kemarin? Wah, kalau politik dinamis, sangat dinamis, ada kemungkinan perubahan bagi tidak. Kalau peta dari awal, ketika Golkar memutuskan mengganti 3 orang dari anggota MKD Golkar itu, sudah ada upaya untuk membatalkan proses ini tidak dilanjutkan. Saya mundur sedikit ya prosesnya. Dan votingnya di situ kan 6-11. 6 itu adalah 3 dari Partai Golkar, 2 dari Gerindra, dan 1 dari P3. Sejak awal berarti 3 partai ini tidak menginginkan dilanjutkan. Itu votingnya, kemudian 11. 11 di sana, selain ada PDIP, ada Nasdem, kemudian PKB, kemudian Hanura, kalau kita istilahkan ini KIH, kemudian ada PAN dan penyimbang Demokrat dari sana bersama PKS. Nah, artinya 11. Nah, dalam prosesnya mungkin akan dinamis, ada 10-11. Kemarin soal voting, ini voting terus ya. Prosesnya kelihatan jadi konstelasi politiknya untuk diperdengarkan secara terbuka atau tidak rekaman, kemudian 10-7 ya komposisinya. Nah, itu sangat berubah. Jadi peta ini kalau misalnya kita memposisikan ada satu sisi di sana ada Gerindra, Golkar dan P3 dengan 6, di seberangnya ada 11, itu sangat mungkin rentan nanti ada peta-peta yang berbeda. Ada berubah, misalnya Demokrat seperti apa nanti ke depan. Demokrat ada 2, jadi komposisinya itu ada 2 partai yang 3, yaitu Golkar dan PDIP untuk baca komposisinya. Kemudian yang kedua ada 3 partai, Gerindra, Demokrat dan PAN, itu masing-masing 2. Nah, di luar partai itu P3, PKS, Hanura, dan Nasdem itu masing-masing 1. Nah, total 17. Nah, itulah petanya, karena prosesnya pengalaman bagi mereka juga dari anggota MKD mengatakan baru kali ini dengan voting. Jadi kira-kira sampai ujungnya menentukan sanksi nanti kepada ketua DPR misalnya, itu dugaan saya akan voting juga. Nah, komposisi voting ini yang harus dikawal publik agar mereka betul-betul independen. Semangatnya adalah untuk menegakkan kehormatan, keluhuran dan nama baik DPR. Semangatnya itu. Jadi persoalan bukan ingin menjatuhkan atau sebaliknya ingin mempertahankan jabatan seseorang. Itu belum bisa kita prediksi ya. Berdasarkan dari hari kemarin kan sudah mendapatkan jawaban dari Pak Sudirman Said. Mungkin sudah bisa kelihatan ini partai politik akan bergerak ke arah mana. Kita belum bisa prediksi kira-kira nanti ini partai politik konteks menentukan sanksi. Iya. Ya, kalau mau konsisten, ruangnya berarti berada di dugaan saya di Demokrat. Nah, kalau ada 6, Demokrat dan PKS ya, Demokrat dan PKS. Kalau ada 6, di sini ada 11. Kalau 3, Demokrat kan 2, PKS 1. 3 itu bergeser ke sini, berarti kan 9. 9 dengan 8 bisa kalah. Jadi tipis, ini sangat tipis. Berarti penentunya di Demokrat. Demokrat, kalau kita masih menggunakan terminologi KIH KMP ya, yang berarti sekarang ada KMP yang relatif solid, yaitu 6 kursi. 6 kursi itu di MKD adalah Golkar, Gerindra 2, kemudian P3 ada 6. Di seberangnya, katakan KIH, kita menggunakan terminologi lama, kemudian ada PDIP yang 3 kursi di sana, kemudian PKB 1 ditambah Hanura 1 dan Nasdem 1. Berarti cuma 6 juga, 6 dengan 6. Nah, yang menentukan itu ada di 3 yang lain. 3 yang lain itu PKS dan Demokrat. PKS mungkin bisa jadi berada di KIH ya kalau dilihat di sini dalam isu-isu ini. Mas Hanta, kita tunda dulu pembicaraan kita akan langsung mengikuti bagaimana sidang MKD yang akan dilangsungkan pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat dan dengan agenda memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin.